kebagian kelompoknya sama siapa? Terus juga tadi ada, terus juga tadi ada pertanyaan, apakah disaring lagi, diseleksi lagi, atau kayak gimana? Oke, sekarang kita akan kupas tuntas satu persatu, dimulai dari penjelasan proyeknya seperti apa. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, di-keep dulu aja, nanti kita akan diberebetkan gitu ya semuanya untuk pertanyaan seperti itu. Oke, kita siap ya untuk materi pertama. Baik. Oke. Nah, ini. Oke, ini mau perwakilan dong, udah ada kelihatan belum? Udah Kak. Udah kelihatan ya. Wait, sebentar ya, aku kayaknya harus siap laksanakan. Oke, jadi kita akan melaksanakan Impactivist Project. Seperti tema kegiatan kita adalah Finding the True Purpose, di mana dalam kegiatan ini diharapkan semua teman-teman itu tahu gitu loh, ujungnya tuh mau kayak gimana, mau melakukan apa, seperti itu ya. Kan kita itu tidak hanya hidup tuh, tidak hanya sekedar hidup ya, kita punya akal. Oke, finding the true purpose. Nah, pada kegiatan kali ini, apa aja sih yang akan dibahas? Yang pertama, timeline. Ini yang paling sering banget ditanyakan gitu. Mulainya gimana? Terus kalau cuma seminggu, apakah keburu atau enggak? Bla 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 segala macam. Oke, nanti kita jawab ya. Terus selanjutnya, tujuan project. Ngapain sih dibentuk project ini? Emang nggak cukup apa ya, cuma materi doang? Nah, kayak gitu ya. Terus yang ketiga adalah penjelasan project. Nah, ini lebih ke perintilannya. Nanti teman-teman tuh maunya kayak gimana sih? Harapan kami gitu ya dengan teman-teman bergabung di Impactivist. Terus outputnya seperti apa dan pembagian kelompok nanti di presentasi yang kedua. Ada eliminasi, nah ini yang tadi menanyakan apa sih namanya, di filter lagi apa enggak, seleksi apa enggak gitu. Tentu saja kita akan benar-benar mencari orang yang mau bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini gitu. Jadi mohon maaf lahir batin nih gitu. Kalau misalnya tiba-tiba nggak suka ngerjain atau apalah-apalah gitu ya, banyak alasan yang nggak jelas, tapi tiba-tiba pengen gabung project ya itu akan sangat sulit ya untuk tidak kami eliminasi. Jadi ada teman lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke timeline ya teman-teman. Ini sip. Nah ini sekarang tanggal 23 Agustus ada penjelasan dan pembentukan kelompok. Jadi teman-teman nanti diingat-ingat tuh teman-teman kelompoknya siapa saja, seperti itu ya. Oke, selanjutnya tanggal 24 dan 25 Agustus nih ada pembuatan proposal. Jadi proposalnya bentuknya kayak gimana teh? Tenang saja, kita sudah menyediakan formatnya seperti apa. Jadi teman-teman tuh tinggal edit-edit dikit lah sesuai dengan proyekan yang mau teman-teman buat seperti itu. Nah, kita kasih waktu 2 hari. Ya ampun, kok cepet banget. Oke, jadi kita juga membuat proposalnya itu di apa ya, istilahnya formatnya tuh nggak ribet banget sih, nggak sedetail banget gitu ya. Tapi yang penting poin-poin pentingnya itu tersampaikan lah, intinya seperti apa. Kayak gitu. Itu tanggal 24 dan 25 Agustus ya. Atau dari sekarang tuh udah mulai kepikiran, oh nanti aku misalnya let's say kelompoknya ke bagian sosial masyarakat nih. Oh ya udah deh, kira-kira apa ya isu yang hangat di Tasikmalaya itu seperti apa. Nah, itu kan pernah tuh ada yang nanya kayak gitu ya di kelompok 7. Terus akhirnya ya udah disarankan baca koran lokal sih, karena memang koran lokal itu adalah kayak apa ya, pembuka tabir gitu ya, ada apa sih yang terjadi di daerah Tasikmalaya seperti itu gitu ya. Lanjut 2 hari nih gitu. Jadi sebenarnya kayak isi tabel-tabel kayak itu nanti tinggal isi aja sih. I know itu nggak mudah, aku tahu. Nah, tanggal 26 Agustus nih teman-teman udah bikin kan 24 sama 25 Agustus. Nah, 26 Agustus itu pengumpulan project, maksudnya ini pada expert ini adalah proposal. Jadi proposal teman-teman tuh kayak gini deh, dulu yang pernah jadi mahasiswa atau yang sedang menjadi mahasiswa ataupun mungkin teman-teman di sini yang pernah mengikuti lomba waktu zaman sekolah,
kayak sama sih kayak kita mau ikut PKM gitu ya, kayak kita mau ikut LKTI. Nah, otomatis kan suka ada dosen pembimbing kan. Nah, dosen pembimbing itu yang gunanya itu ngasih masukan gitu, misalnya oh kayaknya kurang bagian ininya deh kayak gitu. Tapi expert di sini bukan berarti kayak dosen skripsi ya yang misalnya oh temanya ini kurang kekinian nih, kurang kece, ganti tema dan segala macam. Enggak. Jadi memang expert di sini tuh bener-bener ya udah gitu, ngasih masukan aja kurangnya kayak gimana. Jadi expert tidak berhak untuk mengganti apapun ide teman-teman, hanya ya dioptimalisasi saja lah, seperti itu. Tanggal 26 Agustus. Dan 27 dan 28 Agustus itu expert itu merevisi ya. Jadi dikasih waktu 2 hari nih untuk revisian seperti itu. Insya Allah expertnya gercep-gercep lah ya orangnya seperti itu, masih berjiwa muda, on fire banget gitu. Dan nah ngapain dong 27 sampai 28 Agustus kita nganggur dong gitu kan, karena kan proposalnya ada di expert. Enggak juga teman-teman, tapi gunakanlah kesempatan sedang direvisinya itu kan istilahnya kalau revisi proposal itu ya paling mungkin penulisan gitu ya, masukan-masukan sedikit demi sedikit. Tapi diharapkan teman-teman pas tanggal 27 sampai 28 ini kayak disolidkan lagi gitu kelompoknya. Let's say misalnya teman-teman kopdar yuk, kita kayaknya lebih banyak yang di luar kota deh, udah gimit aja kayak gini gitu kan, kopdar online kayak gitu. Terus ya pokoknya lebih mendiskusikan mau kayak gimana, seperti itu ya teman-teman. Terus 29 Agustus itu proposal udah ada di tangan teman-teman kembali, itu hasil evaluasi para expert gitu ya. Terus kayak kurang-kurangnya apa ya tinggal tambah-tambahin gitu. Jadi jangan sampai yang tadi tuh 27-28 nggak ngapa-ngapain karena ngerasa udahlah tinggal nungguin aja expertnya ngasih masukan, nggak gitu juga. Tapi ketika 29 tahu masukan tinggal tempelin plus-plus dikit kayak gitu ya. Jadi nggak akan begitu berat lah untuk dijalankan seperti itu ya. Ini waktunya panjang, 29 Agustus sampai 2 September. Dibilang panjang juga enggak, dibilang pendek juga enggak juga gitu ya. Ya lumayan lah ada waktu sampai 2 September ini untuk optimalisasi proyek pelaksanaannya seperti itu. Nah, terus selanjutnya timeline. Nah, ini. Jadi, itu kan sampai tanggal 2 September ya. 2 September kalian pelaksanaan tuh. 3 September kalian edit-edit nih, diedit-edit, revisi, terus juga nanti kan ada pencantuman, apalah namanya tuh. Misalnya, kalian sudah melaksanakan apa aja, bikin, let's say misalnya, nggak keburu nih turun di masyarakat, keburunya bikin prototipenya aja, misalnya suatu produk gitu ya. Ya nggak apa-apa, difoto aja kayak gitu. Yang penting istilahnya teman-teman mengerjakan, berusaha mewujudkan ide tersebut. Kayak LKTI juga kan nggak harus dilaksanakan dengan waktu sesingkat itu gitu kan. Tapi yang penting prototipenya jelas, kebayang, nggak ngawang-ngawang kayak gitu. Dan nanti tanggal 4 itu berarti kalian rehat dulu sejenak, istirahat sejenak gitu ya. Dan biarkan kami bekerja, kayak mempertimbangkan kinerja teman-teman itu seperti apa di Impact TV, sejauh mana dan sebagainya. Nah nanti itu sorry jadi kan di postingan awal itu ini kesalahan saya sih beneran, nulisnya itu kan graduation itu tanggal 4 September, ternyata tadi malam pas saya cek 4 September itu hari Jumat men. Jadi kan gimana ya, nggak enak ya kalau hari Jumat nanggung sama Jumatan kayak gitu. Jadi udah graduation gitu tanggal 5 September seperti itu. Jadi pas hari Sabtunya gitu ya. Jadi graduation day itu ngapain sih kalau misalnya teman-teman yang udah lulus sarjana gitu ya, pasti kan suka ada tuh seminar akhir penelitian kan, nah kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman memaparkan, atau yang pernah ikut PKM gitu ya, memaparkan di depan expertnya gitu, apa sih yang sudah teman-teman kerjakan sejauh ini kayak gitu kan. Nah jadi bentukannya kayak gimana, apakah offline atau online, tentu saja ini masih berbasis online teman-teman. Jadi nanti tuh kayak bentukannya kayak Google Meet kayak gini, nanti ada expertnya gitu loh yang kayak memperhatikan kinerja kalian seperti apa, masukan-masukan seperti apa, dan juga berencana ini forumnya dibuka untuk umum. Jadi istilahnya
apa yang teman-teman kerjakan, ide yang teman-teman miliki gitu kan, bisa diketahui juga untuk umum gitu. Siapa tahu ternyata banyak juga orang yang mau join ke proyekannya kalian. Kan lumayan kan, dari sini teman-teman bikin komunitas yang baru gitu kan, dapat teman yang baru, networking juga baru gitu. Itu nanti tanggal 5 September 2020 ada yang namanya graduation day. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, nah ini masih ingat lah ya, siapakah mereka? Mereka adalah pembicara. Oke, sip. Tujuan, nah ini yang pasti. Tujuannya ngapain sih dibikin Infactivis Project ini, kayak gitu kan. Dan kegiatan Infactivis lah pada umumnya. Yang pasti adalah menemukan dan untuk menemukan tujuan hidupnya. Betul banget ya teman-teman. Jadi maksudnya biar nih kita nih generasi muda gitu kan, tahu kita tuh mau ngapain sih hidup di dunia ini gitu kan. Istilahnya kalau Allah itu kan tidak akan menciptakan suatu hal tanpa tujuan yang jelas gitu kan. Gitu. Cuman masalahnya kita itu beda sama kulkas ya kan. Kalau misalnya kulkas diciptain sama manusia, kan udah tahu buat pendingin gitu ya, udah ada buku manual booknya gitu. Kalau kita kan brojol lahir, kagak ada buku panduannya ya kan. Nah tapi manusia beda sama kulkas, manusia punya akal. Nah akalnya itu digunakan untuk berpikir, ngapain ya Allah tuh menciptakan saya gitu. Apa ya? Oh, saya tuh jadi ingat tuh pernah nonton di YouTube beberapa hari yang lalu. Jadi beliau itu ceritanya gini deh, penderita kanker gitu ya, penderita kanker tapi sembuh gitu. Akhirnya beliau itu sekarang jadi apa ya, kayak motivator lah orang-orang yang terkena penyakit kanker. Hingga satu hari beliau itu pulang dari yayasan kanker kan, naik Gojek nih ceritanya gitu. Ditanya lah sama emang Gojeknya gitu kan, Mbak kerja di situ gitu kan. Terus kata si mbaknya ini bilang, enggak, saya nggak kerja di situ gitu. Loh, terus Mbak habis ngapain dari yayasan kanker itu gitu kan? Terus bilang, iya saya ini jadi relawan untuk menyemangati orang-orang yang terkena kanker biar bisa survive lah gitu. Gitu. Oh, Mbak, jadi ini ya salah satu orang yang sembuh dari kanker gitu kan. Terus mbaknya bilang, iya Mbak, saya alhamdulillah gitu sembuh dari kanker. Terus Mang Ojeknya nanya kayak gini lagi, Mbak pernah nggak sih kepikiran gitu, kenapa Mbak masih dikasih hidup sama Allah gitu kan? Sebenarnya mikir, oh iya ya, Mbak pernah nggak sih kepikiran kenapa di antara sekian banyak orang yang menderita kanker, Mbak salah satu orang yang diselamatkan Allah. Dan banyak banget loh Mbak orang yang kanker itu yang berakhir dengan meninggal gitu kan. Semuanya mikir kan, kayak ini tukang ojek keren juga ya pikirannya gitu. Akhirnya mbaknya berpikir, iya ya kenapa ya Allah itu menyelamatkan saya, kalau misalnya hidup saya nggak berguna udah kali udah dimatiin aja gitu sama penyakit kanker yang kemarin gitu kan. Nah akhirnya mbaknya mikir, oh iya kehidupan saya masih dikasih kesempatan itu ya pasti ada maksud dan tujuan. Nah begitupun teman-teman gitu, ketika teman-teman masih dikasih sama Allah gitu ya, bangun pagi, badannya masih segar, masih bisa menghirup udara yang segar gitu. Kalau ketika menghadapi permasalahan hidup, tapi ketika masih dikasih kesempatan ya mulailah berpikir kayak, kok masih dikasih hidup aja ya, kalau misalnya nggak berguna kenapa nggak dimatiin dari kemarin-kemarin. Nah tinggal sekarang waktunya kita nyari tahu nih, apa ya Allah tuh pengen apa ya, kok saya tuh masih hidup sih di usia yang let's say 35 misalnya gitu kan, kok nggak mati aja gitu. Nah gitu kan. Nah bahkan yang mau bunuh diri pun kalau belum waktunya mati ya meninggal gitu ya nggak akan meninggal gitu, masih ada maksud dan tujuan. Nah itu jadi teman-teman, jadi pada intinya adalah menemukan apa sih tujuan hidupnya teman-teman, karena banyak banget, saya juga sering banget menemukan orang-orang yang nggak tahu mau ngapain, padahal mereka tuh kasihan banget, namanya usianya udah di atas 40 gitu, 50, dan bahkan sedih juga. Saya pernah ngobrol gitu ya sama salah satu teman saya di suatu kelas parenting. Beliau itu kuliah S3 kedokteran hewan. Men, keren banget dong kedokteran hewan S3. Saya pikir, oh ini ibu mau jadi dokter spesialis hewan gitu ya, atau jadi dosen gitu. Pas saya tanya, Mbak mau jadi apa gitu. Habis kuliah, beliau bilang, nggak tahu mau ngapain ya gitu. Terus aku bilang, loh Mbak jarang loh yang S3 kedokteran hewan tuh gitu kan. Terus mbaknya bilang, nah saya tuh kuliah itu bukan mau jadi dosen atau mau jadi dokter spesialis. Aku nanya, terus mbaknya ngapain dong kuliah lama-lama gitu kan, sampai S3. Terus beliau cuma jawab, karena saya nggak tahu mau ngapain San, katanya gitu. Nah,
Maksudnya gimana, Mak? Ya saya bingung. Ya saya nih kan perempuan, saya nikah gitu kan. Terus saya bingung mau ngapain. Terus saya bilang ke suami, saya kuliah lagi ya. Terus kata suami saya, oh ya udah kuliah lagi aja. S2 selesai bingung lagi mau ngapain. Ya udahlah S3 aja daripada nggak ada kerjaan yang saking pinternya coy S3 gitu kan. Nah terus pas sudah kayak gitu, tapi saya juga bingung nih udah mau lulus S3 nanti saya mau ngapain lagi. Nah, men, jangan sampai seperti itu gitu ya teman-teman gitu kan. Kalau guru saya bilang S1 itu kalau mau lanjut S2 juga harus dipikirkan lagi udah seberapa impactful sih ilmu kemarin yang kamu dapat di S1 dan itu udah berguna belum sih buat masyarakat gitu. Itu yang paling jelek banget sih. Gitu teman-teman, jadi mulai dipikirkan nih, mau ngapain ya, mau ngapain, jangan sia-siakan hidup yang hanya singkat ini. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah mengoptimalkan potensi diri yang dimiliki sehingga berdaya guna impactful bagi masyarakat. Tentu saja gitu ya, kita dilahirkan di dunia ini bukan hanya untuk hidup kita sendiri, bukan hanya untuk kehidupan keluarga kita. Let's say kalau misalnya udah nikah, ya udah tuh aku mau udah nikah, hidupnya tuh buat keluarga aja. Betul, memang berbakti kepada, kalau mentor saya bilang, betul, mengabdi kepada keluarga itu nomor satu, tapi kamu akan sangat egois ketika kamu punya kemampuan untuk bantu masyarakat, tapi kamu keep itu dan kamu hanya gunakan untuk keluarga kamu doang gitu. Ya nggak gitu. Kita lihatlah contoh misalnya Rasul gitu kok. Luar biasa kan pengorbanannya buat umat. Terus juga Aisyah gitu ya, meskipun perempuan gitu. Karena pintar nggak, ya aku mau mengabdi aja ke rumah tangga, enggak, tapi beliau juga mengajarkan pada para sahabat terkait ilmu-ilmu agama yang kayak gitu ya. Nah, harapannya seperti itu teman-teman. Jadi ketika apalagi teman-teman ini sekolah gitu ya, banyak banget yang lulusan universitas bagus gitu ya, dikasih kesempatan sama Allah tuh yang mahal gitu. Ini tuh kalau nggak salah tuh 2% ya masyarakat Indonesia yang bisa jadi mahasiswa itu. Nah, sekarang nih waktunya untuk bantu masyarakat kita, terutama teman-teman yang kuliah di PTN yang disubsidi negara nih coy gitu kan. Nah, udah banyak banget kita makan duit negara, yuk atuh sekarang waktunya kita ke masyarakat, sumbangsih apa sih yang bisa kita kasih buat masyarakat, kayak gitu ya, tujuannya sih itu. Nah ini penjelasan project. Oke, jadi teman-teman kan udah dibentuk nih dari awal, milih purpose-nya apa. Meskipun ada beberapa yang japri saya, aduh kak kayaknya aku mau pindah purpose, katanya galau segala macem. It's okay, nggak apa-apa gitu ya, nanti bisa dikontak lagi. Bahkan kalau misalnya masih ragu ya bolehlah nanti ada diskusi di belakang. Ada punya ide, terus expert. Nah expert ini tadi gunanya adalah ngasih masukan, dan tujuannya dari ide itu adalah biar teman-teman itu bisa impactful gitu di masyarakat gitu. Jadi berguna, nggak cuman yang kerja nyari cuan doang gitu kan, tapi lu ngapain gitu untuk masyarakat gitu kan. Apalagi masyarakat khususnya Tasikmalaya kota dan kabupaten itu masih banyak banget yang belum teredukasi dengan baik, kesejahteraan ekonominya masih ya kasihan lah. Kalau jalan-jalan di sekitar itu mengerikan gitu ya, coba dibantu gitu ya. Teman-teman punya ide apa? Nah, outputnya ngapain sih? Jadi gini, outputnya itu kalau misalnya teman-teman dirasa kayak aduh kayaknya nggak mungkin banget nih ini tuh bisa diwujudkan dalam 1 minggu, tapi mau dikencengin banget sih, dimatangkan di ide atau prototipenya aja, itu mah nggak banget, silahkan kayak gitu kan. Kayak GT ya, gagasan tertulis ya, itu apa ya, suatu ide yang bukan suatu hal yang nggak mungkin untuk diwujudkan di masa depan gitu, tapi sekarang belum bisa misalnya diwujudkan, nggak apa-apa. Jadi idenya dimatangin, konsepnya oke, itu nggak apa-apa, bikin sampai situ. Tapi kalau misal ini tuh kurang nampol banget deh kalau misalnya cuma berhenti hanya sampai idenya doang gitu, tapi mau coba untuk diwujudkan sedikit demi sedikit di masyarakat, oh itu boleh banget teman-teman. Jadi ini diserahkan lagi ke teman-teman, teman-teman yang bisa mengukur apa sih namanya. Oke, sorry ke distract, ada WA masuk. Teman-teman yang bisa mengukur proyeknya itu bisa cuman sampai prototipenya aja atau sampai ke pelaksanaan. Oke, asik. Selanjutnya adalah ini pembagian kelompok. Ini pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompoknya yang pertama ada pendidikan. Ini yang paling banyak peminatnya. Masya Allah ya, banyak banget yang interest ke pendidikan. Oke, ini fotonya teman-teman saya dulu di PB Mengajar ya. Seru deh ngajar-ngajar ke desa pelosok kayak gitu.
Yang kedua ada teknologi. Nah, ini teknologi lumayan lah orangnya. Yang ketiga ada industri kreatif. Yang keempat ada lingkungan, terus juga ada kesehatan, sosial masyarakat, dan kewirausahaan. Seperti itu. Kayak nanti lebih jelasnya akan dijelasin deh expertnya siapa aja dan teman-teman masuk kelompok yang mana. Eliminasi, ya eliminasi. Jadi eliminasi ini bukan di tengah proyek teman-teman di-cut, enggak. Jadi sebenarnya proses eliminasi ini kita telah mulai gitu, telah menandai beberapa nama yang memang dia komitmennya kurang gitu ya. Kita juga akan memberikan SP, jadi teman-teman jangan kaget kalau misalnya kok tiba-tiba orang ini nggak ada gitu segala macam, tidak ditemukan namanya di kelompok manapun gitu ya, mungkin dia masuk kategori SP kayak gitu. Jadi saya sangat menghargai sekali teman-teman yang mau mengerjakan tugas-tugas gitu kan, Yaumia segala macam, kan akan sangat tidak adil kalau ada teman-teman di sana yang nggak effort tapi juga istilahnya memiliki hak yang sama, itu kan nggak adil banget gitu. Jadi kita juga akan memberikan waktu kepada mereka, tugas ketertinggalannya itu dikerjakan di dalam waktu yang sangat singkat ya kan, itu juga bukan suatu hal yang mudah seperti itu gitu. Jadi teman-teman tenang aja, kalau udah masuk kelompoknya, udah namanya tercantum, teman-teman nggak keeliminasi gitu ya. Gitu teman-teman. Dan pengumuman lainnya nanti ini paling disampaikan nanti ya